Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang AI with Rapid Miner untuk memenuhi tugas besar kecerdasan buatan yang diampu oleh Dr. Aradia STMT. Di sini terdapat eh, kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Ifta Kamil, Irfan Maulana, Muhammad Dika, dan Utep Ubaidillah. Selanjutnya yaitu ada pengertian Rapid Miner. Rapid Miner merupakan salah satu tools yang dipakai dalam data mining. Rapid Miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data processing, dan visualisasi. Rapid Miner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Rapid Miner ditulis dengan menggunakan bahasa Java sehingga dapat bekerja di semua sistem operasi. Rapid Miner sebelumnya bernama Yale, yaitu Yet Another Learning Environment, di mana versi awalnya mulai dikembangkan pada tahun 2001 oleh Raplin Kenberg, Ingo Mirswa, dan Simon Fisher di Artificial Intelligence Unit dari University of Dortmund. Di sini kami akan membahas 4 materi, yaitu tutorial install Rapid Miner, pengenalan tools Rapid Miner, deskripsi pengambilan kasus, dan yang terakhir itu demo aplikasi. Yang pertama yaitu tutorial install Rapid Miner. Nah, yang pertama yaitu kita mengetikkan rapidminer.com di sebuah browser. Selanjutnya kita membuat akun terlebih dahulu. Di sini first name yaitu nama pertama dan nama belakang. Lalu ketikkan university atau kampus kita, dan email yang kita gunakan. Kalau sudah, nanti ada sebuah SMS ke Gmail, yaitu untuk verifikasi akun. Selanjutnya ini tampilan kalau kita sudah membuat akun. Nah, selanjutnya ada download. Nah, kita di sini mengeklik Windows versi 64. Nah, lalu ada tempat install dan ketikkan saja next. Ini loading, proses instalasi. Kalau sudah selesai ada finish. Nah, ini proses ke halaman utama, dan inilah halaman utama dari aplikasi Rapid Miner. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan untuk tahapan install Rapid Miner. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang teman saya bicarakan tadi. Lanjut kita ke materi pengenalan tools. Nah, pada tampilan ini pertama kali kita menjalankan Rapid Miner Studio akan ditampilkan template seperti ini. Kita pilih saja blank process. Kita klik blank process, akan tampilan seperti ini. Nah, lanjut tampilan di sini saya akan menjelaskan toolbar di Rapid Miner Studio. Yang pertama itu adalah blank process. Yang kedua ada open process. Yang ketiga menyimpan semua proses. Yang keempat undo dan redo proses. Kemudian yang terakhir ini untuk menjalankan prosesnya. Lanjut ke tampilan selanjutnya, yaitu ada panel
repository, yaitu tempat kita menyimpan data yang nantinya kita akan diimport. Seperti ini tampilannya. Lanjut. Kemudian ada panel operator di mana semua data model proses seperti data operator yang kita gunakan di Rabbit Miner. Ini semua operatornya di sini, data-datanya ada di sini semuanya. Kemudian tampilan proses desain. Ini tampilannya kalau kita ingin mendesain bakal ada tampilan seperti ini. Yang lanjut ke view. Ada dua, yaitu view design dan result. Desain adalah untuk mendesain atau merancang sebuah desain, dan result adalah tempat untuk menampilkannya. Lanjut. Nah, di sini adalah kalau kita sudah menampilkan atau sudah membuat desain, kita langsung saja ke file, lalu save data, klik saja save, lalu akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal menambahkan atau membuat folder dan bisa dinamai kita sendiri gitu, dinamai bebas lah seperti yang kita mau, lalu tekan OK. Di sini sudah. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan setelah rekan saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan solusi dari kasus yang akan kami ambil. Era globalisasi ini penuh dengan tantangan dan kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang, yang harus dihadapi oleh masyarakat dan negara berkembang. Namun, suatu perusahaan tetap dituntut untuk efektif dalam pengelolaan perusahaannya, agar perusahaan itu dapat mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Aset perusahaan yang paling berharga adalah sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah melakukan seleksi terhadap calon karyawan. Seleksi dilakukan untuk memilih calon karyawan yang paling memenuhi kriteria yang dicari. Sesuai dengan kasus yang kita ambil, kita mengambil kasus untuk Rapid Miner dalam seleksi karyawan. Nah, seleksi dilakukan untuk memilih calon karyawan yang paling memenuhi kriteria yang dicari atau ditetapkan perusahaan. Dari sekian banyak pelamar yang ada untuk menempati suatu posisi tertentu dalam perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Akan tetapi seleksi karyawan baru yang dilakukan pihak perusahaan ini dirasa memakan waktu yang lama dan kurang efektif, sehingga menjadi masalah baru dalam rekrutmen karyawan. Seleksi tenaga kerja diperlukan untuk melanjutkan tujuan hidup dari perusahaan itu sendiri. Pertumbuhan atau keuntungan, bayangkan apabila tidak ada proses seleksi, kemungkinan terjadi adalah kesesuaian antara keahlian dan pegawai terhadap kebutuhan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan ini dapat dipastikan tidak akan dapat tercapai dengan baik. Pada akhirnya, strategi seleksi yang turut mempertimbangkan kecocokan antara individu dengan perusahaan, di samping faktor pengetahuan, di samping juga dengan faktor pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan lainnya, yang akan memberikan hasil yang positif bagi perusahaan. Nah, semakin efektif proses seleksi, maka semakin besar kemungkinan untuk pegawai yang tepat bagi perusahaan. Selain itu, seleksi yang efektif akan berpengaruh langsung pada prestasi kerja karyawan dan kinerja finansial perusahaan. Dengan demikian, maka pengembangan dan perencanaan sistem seleksi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan setiap perusahaan supaya proses yang berlangsung cukup lama
dan memakan biaya tersebut tidak sia-sia. Nah, jadi aplikasi ini kita menggunakan Rapid Miner ini untuk proses rekrutmen karyawan supaya lebih efektif dan tidak memakan waktu yang lama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan materi dari teman-teman saya, yaitu pendemoan di dalam aplikasi Rapid Miner. Pertama, kita masuk ke tampilan awalnya dulu di si aplikasi Rapid Miner-nya. Kemudian kita masukkan di operator. Operator itu fungsinya untuk apa? Karena di sini kita memiliki studi kasus di mana saya sudah masukkan ke datanya tersebut ke dalam rekap Excel. Kurang lebihnya seperti di sini. Kurang lebihnya seperti di sini, di mana terdapat di dalam file tersebut IPK, nilai tes psikologi, tes kesehatan, dan keputusan. Lanjut. Nah, di sini untuk tampilan awal, karena kita akan mengaplikasikan dari studi kasus yang sudah kita buat. Pertama kita cari di operator, kemudian kita ketikkan Excel di sini. Nah, kita tarik si Excel ini ke dalam proses ini. Selanjutnya kita double klik di dalam si yang ini, read Excel-nya tersebut. Kemudian kita cari file yang kita sudah buat, yaitu keputusan penerimaan karyawan baru. Selanjutnya kita double klik di dalam file tersebut. Nah, di sini kita langsung next saja. Kita langsung next. Kurang lebih tampilannya itu seperti ini, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Untuk tampilan dari data penerimaan karyawan baru. Selanjutnya, karena di sini saya lupa. Di sini saya memiliki 15 data dari file Excel tersebut. Selanjutnya kita next. Nah, sebelum finish, kita pilih ini label dulu. Kita pilih change role-nya. Kita pilih label. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita next. Nah, kan kembali ke tampilan awal tadi. Selanjutnya kita cari di operator itu, yang namanya itu split validation. Kemudian kita tarik split validation ke tempat proses tersebut. Kemudian kita hubungkan dari siang read Excel dan validation-nya. Selanjutnya next. Sebelum next, kita double klik dulu di si validation-nya. Kemudian kita akan masuk ke dalam si validation tersebut. Nah, di sini terdapat dua ruang. Yang pertama itu yang ruang kiri itu adalah training, yang kedua itu yang kanan itu adalah testing. Kemudian kita cari operator untuk yang training dulu. Kita cari operator yang namanya itu decision tree. Kemudian kita tarik si decision tree itu ke dalam label training. Selanjutnya kita hubungkan. Kita hubungkan si decision tree itu. Selanjutnya kita cari lagi nih untuk yang operator yang kita perlukan untuk testing, yaitu apply model. Kemudian kita tarik. Kemudian kita simpan di dalam kita simpan ke dalam kotak testing. Kemudian kita hubungkan semuanya dari mulai training juga testingnya. Kemudian kita cari lagi nih yang dibutuhkan di dalam testing itu, yang namanya itu performance classification. Kemudian kita tarik, kita simpan di sebelah apply model ya, sebelah ini. Kemudian kita hubungkan semuanya, mulai dari training,
mulai dari training, dari decision tree, testing, dari apply model, dan juga performance, kita hubungkan semuanya. Kemudian kita coba kembali dulu ke yang si proses tadi. Kita kembali dulu apakah sudah yang sebelumnya sudah terhubung. Nah, kembali lagi ke sini. Kita hubungkan dulu semuanya nih. Yang ini dari validation kita hubungkan ke sini. Semuanya kita hubungkan. Selanjutnya kita akan coba menjalankan dari si aplikasi tersebut, dari studi kasus tersebut. Nah, ini untuk tampilan dari kita sudah menjalankan dari studi kasus yang kita buat, yang kita masukkan dalam Rapid Miner, kita jalankan. Nah, tampilannya mungkin seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat dari 3 decision-nya dulu. Nah, ini untuk tampilan dari 3 decision-nya, di mana IPK yang diterima itu kalau angkanya di atas 2,95 itu akan diterima. Kalau kurang dari 2,95 itu akan ditolak, otomatis ditolak. Selanjutnya untuk tes psikologinya, di mana kalau diterima itu nilai yang kita butuhkan itu adalah 2,5, di mana kalau kurang dari 2,5 itu akan otomatis ditolak. Nah, ini kurang lebih untuk statistiknya ya. Statistik dari studi kasus yang kita buat, di mana keputusan IPK, nilai tes psikologi, tes kesehatannya ada di sini. Di mana yang diterima dan ditolaknya itu ada 9. 9 itu diterima dan ditolaknya itu ada 6. Jadi kan kita memiliki data 15. Jadi keseluruhannya itu seperti ini. Jadi IPK minimalnya itu 2,7 dan maksimalnya itu ada 4. Ini ada nilai tes psikologi, nilai tes juga kesehatan. Baik, terima kasih. Itu untuk pendemoan aplikasi. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.